Ya, pemirsa, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat 25 Oktober 2024. Bertemu lagi kita di dalam silaturahmi dakwah yang keren, cadas men kali ini. Jumat berkah buat semua. Allahumma barik lana hazal yaumul jum'ah, ya Allah, berkahilah hari Jumat buat kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana yaumul jum'ah. Ya, seperti yang saya pernah janjikan, kita akan bahas tentang memahami sabda Rasulullah ketika salat berjamaah, di mana Rasulullah SAW ketika mengimami salat selalu mengucapkan sawu sufufakum fa inna tasdiyatas sufuh min tamamis shalah. Artinya lurus dan rapatnya shaf merupakan kesempurnaan dari salat kita semua. Tapi kadang ada variasi lainnya, seperti stawu wastaqimu, ya kan, atau stawu wa'tadilu, ya, maknanya sama kok. Artinya shafnya diminta untuk artinya kurang lebih sama kok. Shafnya diminta untuk diluruskan. Kalaupun ada wala tarasu ataupun wala takhtalifu, itu artinya jangan berselisih, jangan berhimpitan dan macam-macamnya. Nah, memahami sabda Rasulullah yang ini, ya, caranya tuh begini teman-teman. Kalau berdasarkan apa yang sudah saya pelajari dari kita mengaji, dari kajian kitab Syama'il Muhammadiyin di Masjid Jami Al-Karim, Perumahan Bumi Bintang Permai, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, bersama guru kita Fadilah Ustadz Haji Rahman Hussein, ya. Pernah itu dibahas tentang shaf itu. Yang benar tuh begini teman-teman. Yang benar itu cara memahaminya adalah yang rapat itu adalah bahu dan tangan, lengan tangan, ya. Bahu dan lengan ini rapat dulu. Kakinya menyesuaikan. Karena kan orang selama ini terpaku pada hadis yang gini bunyinya. Kurang lebih begini redaksinya. Kalau nanti kaki yang gak rapet, nanti dimasuki setan. Nah, orang memahami hadis itu secara letterlek. Bukan berarti rapet ini langsung nanti dimasuki setan sampai ngangkang kakinya tuh, ya. Ngangkang kayak gini nih, maaf. Saya gambarin pakai tangan aja ya. Nih, kayak gini nih. Sampai kayak gini ngangkang. Karena orang taunya memahami secara letterlek. Jadi kalau ngerapetin shaf dalam salat berjamaah itu bukan kaki dulu yang ketemu. Lengan tangan dan bahu dulu saling bertemu, saling rapat. Kaki nanti menyesuaikan. Kalau kaki nanti menyesuaikan, gak harus sampai ngangkang kayak yang tadi saya contohkan. Bapak, saya contoh pakai tangan ya. Harus ngangkang kayak tadi gitu loh. Dan juga bukan berarti kalau rapat itu harus bergencet-gencetan, berhimpit-himpitan, berdesak-desakan, berdempet-dempetan atau dempit-dempitan. Bukan begitu juga. Orang gak nyaman nanti saat berjamaahnya. Nah, itu salah satu penyebab orang tuh
males pergi sama jamaah ke masjid. Kenapa? Karena nggak merasa nyaman. Ya, nggak merasa nyaman. Kenapa? Ya itu tadi. Orang ada yang kakinya sampai ngangkang nggak karu-karuan. Tahu-tahu celana robek atau sarungnya robek aja. Ya, karena ngangkang. Karena orang salah memahami hadisnya tadi. Kalau hadisnya, kalau orang memahami itu terlalu letter, jangan secara letter like. Ya, lihat konteks, lihat ininya dulu, gitu loh. Disesuaikan senyamannya itu gimana gitu loh. Bukan berarti rapat kaki, bukan saling adu kaki, bukan. Bukan juga kalau rapat itu harus apa? Gencet-gencetan, bukan, teman-teman. Kadang-kadang yang saya lihat tuh begitu, yang saya rasakan pun begitu juga. Orang karena salah memahami ya hadis yang tadi ya, sabda Rasulullah yang tadi ya. Salah memahami dan cara memahaminya pun salah. Ya akibatnya ya itu tadi seperti yang diamalkan oleh para wahabi bangsat. Ya perusak sunnah, ahlul mufsidus sunnah itu. Ya. Akibatnya apa? Kalau sholat ngangkang kakinya. Kadang-kadang ngangkang. Ntar celana robek, malu nanti. Kalau sarungnya robek, malu nanti, ya kan? Gak sah sholat kalau pakai pakaian yang robek-robek. Apalagi laki-laki. Ya. Sholatnya nggak sah, teman-teman. Nggak sah sama sekali. Ya. Ini bekas air. Maaf, minum dulu ya. Nggak sah sama sekali. Sholatnya seperti itu nggak sah, teman-teman. Pakai celana yang sudah robek-robek nggak boleh, teman-teman. Nggak boleh, nggak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Tidak sah dan ya sholatnya dapat tapi pahalanya nggak ada, gitu loh. Jadi makanya perhatikan ya. Jadi yang benar itu adalah lengan dan bahunya dulu bertemu untuk rapetin soft, kakinya nyesuaikan. Nggak perlu harus lurus ngadep kiblat banget. Kalau nggak bisa nggak usah dipaksain, karena mungkin ada perbedaan dari kekuatan tulangnya. Ini artinya apa, teman-teman? Dalam kita memahami hadis, dalam kita memahami sabda Rasulullah ya, hadis itu kan ada yang namanya asbabul wurud. Asbabul wurud, kandungan matan dan perawinya. Itu kenapa Rasulullah sampai keluar sabda seperti itu. Lihat dulu asbabul wurudnya. Lalu kemudian kenapa sampai ada statement seperti tadi. Kalau nggak rapat nanti dimasuki syaitan. Itu Sofia. Lihat dulu itu asbabul wurudnya apa, matannya apa, perawinya apa, agar kita tidak memahaminya dengan asal-asalan, gitu loh. Jadi bukan berarti rapat itu harus, aduh ada kereta barang batu bara nih, bising, lebih bising daripada KRL. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Jadi bukan begitu cara memahaminya ya. Bukan berarti rapat
kemudian bergencet-gencetan, berhimpit-himpitan, berdesak-desakan gitu. Orang kan pengen sholat menurut mazhabnya secara sempurna gitu loh. Kalau di Indonesia menganutnya mazhab Syafi'i, orang kan pengen sholat dengan sempurna secara Syafi'iyahnya, secara mazhab Syafi'inya. Orang pengen sholat secara sempurna menurut apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, terutama di bagian tasyahud akhirnya ya. Orang ada masih mengatakan, Pak, kita ini tidak harus bermazhab, pegangan kita adalah Al-Quran dan Sunnah, Quran dan hadis. Iya memang betul, saya nggak bantah itu, tapi pertama harus ngerti dulu mazhab itu apa, dan mazhab itu harus kita jadikan sebagai apa. Lalu kenapa para ulama-ulama NU mengharuskan kita umat Islam Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah ini bermazhab gitu loh. Kalau saya pribadi ya, menilai mazhab itu sebagai perantara untuk kita bagaimana bisa mengikut Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan oleh para imam-imam besar Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Idrus Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah. Itu adalah mereka adalah perantara buat kita bagaimana kita bisa menjalankan Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah. Perantaranya melalui mereka. Lalu apa yang mereka ajarkan pada umat setelah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.